Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kerja diskusi kami mengenai jurnal dengan judul Peningkatan Aktivitas Katalytik Konverter pada Bahan Kulit Pisang, mata kuliah Kimia Dasar 1. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nanda Fitri Dimukti dari TI 23B. Perkenalkan, nama saya Rizal dari TI 23F. Perkenalkan, nama saya Rizal dari TI 23B. Ya, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu ada pendahuluan. Gas buang dari kendaraan menyumbang polusi tertinggi ke udara dan mengancam atmosfer, lingkungan, dan kesehatan manusia. Salah satu sumber utama polusi yang menghasilkan gas beracun adalah kendaraan bermesin diesel. Gas buang mesin diesel ditemukan mengandung banyak kontaminan udara beracun. Polutan ini mengandung banyak gas berbahaya seperti CO, NOx, dan hidrokarbon. Pembakaran bahan bakar diesel secara khusus menghasilkan CO, NOx, SOx, dan materi partikulat lainnya. Sayangnya, pembakaran yang tidak sempurna menghasilkan gas-gas tersebut dalam jumlah yang sangat tinggi. Situasi ini mengakibatkan polusi udara dan penurunan kualitas udara hingga menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan kesehatan pada manusia. Polutan yang lebih tinggi di udara lainnya menyebabkan masalah yang lebih serius seperti efek rumah kaca, embun asam, dan perubahan iklim. Selanjutnya ada dorongan yang sangat besar untuk menyelesaikan tantangan. Tantangan ini dapat diselesaikan dengan konverter katalitik yang dianggap sebagai solusi yang menjanjikan karena kemampuannya untuk mengubah CO dan hidrokarbon menjadi CO2 yang tidak terlalu berbahaya melalui reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Konverter katalitik umumnya dibuat dari platina, palladium, sten, aluminium, dan tembaga. Di antara logam-logam tersebut, tembagalah yang lebih disukai berdasarkan ketahanan korosif yang tinggi dan sudut pandang ekonomi. Selanjutnya ada bahan dan metode. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi limbah kulit pisang yang berasal dari Pulau Madura, Indonesia. Aktivator NaOH dibeli dari Merck, pati singkong diperoleh secara lokal. Air demineralisasi, plat stainless steel, dan plat tembaga. Alat-alat Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi limbah kulit pisang yang berasal dari Pulau Madura, Indonesia. Aktivator NaOH dibeli dari Merck, pati singkong diperoleh dari secara lokal. Air demineralisasi, plat stainless steel, dan plat tembaga. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mesin diesel 1 silinder Yanmar TF70 LYDI, tachometer, oven, mesin bor, las listrik, grinder, tanur, beaker glass, pengaduk hot plate, dan gas analyzer. Kemudian ada metode. 1. Persiapan karbon aktif. Sintetis karbon aktif mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Neolaka dan kawan-kawan. Kulit pisang dipotong kecil-kecil dan dikeringkan di bawah sinar matahari untuk menghilangkan kelembabannya. Karbon diperoleh serta kalsinasi kulit pisang kering pada suhu 400 derajat Celcius selama 1,5 jam. Kemudian ada karakterisasi karbon aktif. Kristalinitas dan fase identifikasi karbon aktif dilakukan dengan difraksi sinar X, bubuk XRD, menggunakan berakar D2 phaser dengan radiasi CuKa. Difraktogram dikumpulkan pada 40 kV dan 40 miliampere dan dalam Kemudian ada karakterisasi karbon aktif. Karakterisasi karbon aktif. Kristalinitas dan fase identifikasi karbon aktif dilakukan dengan difraksi sinar X, bubuk XRD. Menggunakan berakar D2 phaser dengan radiasi CuKa, difraktogram dikumpulkan pada 40 kV dan 40 mA. Dan dalam langkah 0,05 pada rentang 5 derajat kurang dari 20, kurang dari 80 derajat, morfologi dan kandungan unsur karbon aktif dianalisis menggunakan scanning elektron mikroskopi energi dispositif X-ray, atau sebutannya adalah SEM
IDX oleh instrumen P6 desktop. Kemudian melakukan persiapan konverter katalitik menggunakan karbon aktif yang dilapisi dengan tembaga. Desain konverter katalitik digambarkan dalam gambar karbon aktif yang terbentuk kemudian dilapisi dengan tembaga seperti sandwich seperti ditunjukkan pada gambar nomor 2. Ini harusnya udah bisa kan? Nah, gambar 2 ini kemudian kita masuk ke dalam persiapan konverter katalitik menggunakan karbon aktif yang dilapisi dengan tembaga. Desain konverter katalitik digambarkan dalam gambar pada berikut ini yang telah ditampilkan. Karbon aktif yang terbentuk kemudian dilapisi dengan tembaga seperti sandwich, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang telah kita tampilkan. Kemudian Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan pembuatan karbon aktif dari induk pisang. Langkah pertama, cari pisang yang masih mentah. Lalu langkah kedua, kupas kulit pisang dan keringkan di bawah sinar matahari. Langkah ketiga, kulit pisang dikarbonisasi pada suhu 400 derajat Celcius selama 1,5 jam menggunakan tungku. Lalu langkah keempat, sampel diayak menggunakan saringan 150 ml. Langkah keenam, sampel diaktifasi menggunakan NaOH 3 mol dengan cara diaduk selama 2 jam pada suhu kamar dengan kecepatan 600 rpm. Lalu langkah ketujuh, sampel disaring menggunakan kertas saring dan dicuci dengan aquademin hingga pH netral. Selanjutnya langkah ke-8, sampel dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 2 jam menggunakan oven. Selanjutnya, Dan menghasilkan sampel karbon aktif yang bisa dilihat pada sel screen di layar tersebut. Selanjutnya kita masuk hasil dari pembahasan, yaitu karakterisasi karbon aktif. Analisis menggunakan SRD digunakan untuk menentukan fase sampel karbon aktif dari limbah kulit pisang. Sampel karbon aktif dianalisis dengan 2 theta, antara 5 derajat sampai 80 derajat. Menggunakan radiasi CUKA, gambar di sersir tersebut menggambarkan diafragmogram karbon aktif dari kulit pisang. Keberadaan karbon dikonfirmasi oleh puncak-puncak pada 2 theta, yaitu 26,81 derajat dan titik tertingginya 32,07 derajat. Fitur-fitur ini juga mengonfirmasi fase Armov dari karbon aktif. Karbon aktif menunjukkan puncak diafragmogram yang melebar pada 2 theta antara 10 derajat sampai 30 derajat. Dan puncak-puncak ini merupakan karakteristik dari material berpori dengan porositas yang baik. Data struktur mikrosampel karbon aktif dengan menggunakan analisis SRD berdasarkan parameter data 2 theta, ukuran kristal, intensitas, dan FWHM atau fluid at half maksimum ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. Data yang diperoleh dari tabel tersebut dari 2 puncak tertinggi pada sampel karbon aktif dari kulit pisang, puncak pertama pada 2 theta sama dengan 26,80 derajat dengan ukuran kristal 3,32 Armstrong. Nilai FWHM pada 0,18530 derajat dibulatkan dan intensitas pada 2130 CPS. Ini anjing CPS tenang deh, maksudnya Pokoknya intensity 2130 intensity gitu aja. Maksud gue tadi bulatkan itu 1000, jadi baca di situ. Nah. Pada tabel yang telah ditampilkan, data diperoleh dari 2 puncak tertinggi pada sampel karbon aktif dari kulit pisang. Puncak pertama pada 2 theta sama dengan 26,81 derajat dan ukuran kristal 3,32 Armstrong. Nilai FWHM pada intensity menjadi 2130. Puncak tertinggi kedua pada 2 theta sama dengan 32,07 derajat. Dengan ukuran kristal 2,79 Armstrong, nilai FWHM 0,333 derajat dan intensitas 1164. Nilai FWHM memberikan informasi mengenai homogenitas kristal dari karbon aktif yang disintesis.
Kualitas material yang baik ditunjukkan dengan nilai FVHM yang relatif lebih kecil, sesuai dengan struktur kristal, sampel, dan kisi yang homogen. Nggak ada. Udah kan ini. Yang selanjutnya, morfologi dan spektrum EDS karbon aktif diilustrasikan pada gambar 6 dan gambar 7. Gambar 6 di sebelah kiri dan gambar 7 di sebelah kanan. Mikrograf menunjukkan permukaan yang tidak beraturan seperti lembaran dan plasma dengan ukuran partikel sekitar 30 UM. Beberapa pori-pori dan saluran struktural juga diperiksa pada tabel selanjutnya, menunjukkan bahwa kandungan unsur tertinggi dari karbon aktif berdasarkan hasil ADS yaitu karbon dan oksigen masing-masing sebesar 78,36 dan 18,50%. Nah, ada aktivitas konverter katalik. Konverter katalik diuji pada mesin diesel dengan perubahan kecepatan pada kisaran 100 sampai 1500 rpm dalam 100 interval. Selain itu, lapisan katalis juga divariasikan untuk proses optimalisasi. Hasilnya dirasionalisasikan dengan persentase efisiensi NO, NOx, dan CO. Aktivitas katalik konverter pada uji emisi NO dan NOx selain dari pembakaran bahan bakar juga mengandung nitrogen oksidasi atau NOx. Secara keseluruhan, penerapan konverter katalik menunjukkan emisi NO. Tidak mengherankan, emisi NO tertinggi dan dihasilkan oleh ketiadaan katalik konverter dengan 201 ppm pada 1100 rpm. Sebaliknya, emisi NO terendah sebesar 134 ppm pada 1300 rpm. Dihasilkan oleh penggunaan katalik konverter. Selanjutnya ditunjukkan dari penerapan 3 lapisan katalis C3. Lebih banyak lapisan katalis menyediakan siklus aktif yang cukup untuk mengakomodasi pengurangan NOx menjadi N2. Selain itu, keberadaan karbon aktif menyebabkan lebih banyak adsorpsi gas buang. Lalu hasil uji emisi buang NOx tertinggi diperoleh tanpa menggunakan katalik konverter, yaitu 211 ppm pada putaran 1100 rpm. Sementara itu, kandungan gas emisi NOx terendah diperoleh saat menggunakan katalik konverter dengan 3 katalis C3, yaitu 140 ppm pada putaran 1300 rpm. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah katalis yang digunakan, maka semakin rendah kandungan emisi gas buang yang dihasilkan dari mesin diesel. Pembentukan NOx dipengaruhi oleh titik nyala, durasi pembakaran, dan konsentrasi oksigen. Proses reduksi terjadi dengan adanya katalis logam tembaga yang dilapisi karbon aktif. Gas-gas seperti NO dan NOx direduksi dari katalik konverter. Ya, kesimpulannya, konverter katalik berhasil dibuat dari karbon aktif dari kulit pisang yang dilapisi dengan tembaga. FTIR mengonfirmasi potensi kegunaan karbon aktif untuk absorpsi gas buang dengan gugus fungsi karboksil dan hidroksil. Diafraktogram menegaskan fase berpori dan kristalinitas rendah dari karbon aktif. Permukaan berpori yang seragam diverifikasi oleh FIM-NDX serta keberadaan karbon dan oksigen sebagai elemen utama. Sejalan dengan temuan tersebut, analisis menggunakan absorpsi nitrogen menunjukkan adanya pori-pori berukuran meso. Penggunaan karbon aktif pada katalik konverter dapat menurunkan emisi gas buang yang semakin menurun seiring dengan bertambahnya jumlah lapisan katalis. Efisiensi tertinggi diperoleh dari sampel C3 atau C3 pada putaran 1100 rpm dengan nilai efisiensi sebagai berikut. CO-nya yaitu 48,76%, NOx-nya 31,27%, dan NO-nya 29,35%. Ya, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun penyebutan kata-kata dalam materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.